Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Dwi Arianti, nomor induk mahasiswa 2007-026069 dari kelas gizi 2C Universitas Islam Negeri Wali Songo. Di sini saya akan melakukan praktikum identifikasi karbohidrat dalam bahan pangan. Sebelum melakukan praktikum, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini. Yang pertama yaitu ada betadine, kemudian ada beberapa sampel bahan pangan yang akan diujikan, yaitu ada nasi putih, ada beras, ada gula pasir, ada kentang mentah, ada kentang rebus, ada biskuit, telur putih rebus, dan telur putih mentah. Langsung saja praktikum uji karbohidrat dalam bahan pangan. Langkah pengujiannya yaitu setelah menyiapkan alat dan bahan, langsung saja betadine diteteskan dalam sampel bahan pangan. Yaitu di sini saya mulai dari nasi putih. Untuk penetesannya itu sekitar 1-2 kali tetes saja. Pertama nasi putih. Kemudian ada beras. Kemudian kentang mentah. Kemudian ada gula pasir. Kemudian kentang rebus. Kemudian biskuit. Telur putih rebus. Dan yang terakhir telur putih mentah. Setelah itu dilakukan pengamatan. Hasil pengamatan uji pertama yaitu dihasilkan bahwa nasi putih betadine yang tadinya berwarna merah bata ketika diteteskan di nasi putih menghasilkan warna atau berubah warnanya menjadi biru kehitaman. Kemudian ada beras, ini juga berubah menjadi biru kehitaman. Kentang mentah juga begitu, biru kehitaman. Kemudian gula pasir di sini tidak mengalami perubahan warna dari betadine sendiri. Jadi ketika betadine diteteskan di gula pasir, warna betadine tetap masih sama seperti semula. Kemudian kentang rebus di sini berubah menjadi biru kehitaman. Kemudian biskuit juga berubah menjadi biru kehitaman. Untuk telur putih yang rebus itu tidak berubah, tetap warna merah bata betadine ketika diteteskan di telur putih rebus. Kemudian yang terakhir ada telur putih mentah. Di sini juga warna betadine tetap masih sama ketika diteteskan di telur putih mentah. Setelah melakukan pengujian yang pertama, lakukan pengujian 1 kali lagi untuk mendapatkan hasil uji yang valid. Nah, untuk langkahnya yang pengujian kedua masih sama seperti pengujian pertama. Di sini saya mulai lagi dari nasi putih. Ini nasi putih untuk pengujian kedua. Kemudian beras. Kemudian kentang mentah. Kemudian gula pasir untuk pengujian kedua. Kemudian kentang rebus. Kemudian biskuit. Kemudian telur putih rebus. Kemudian terakhir telur putih mentah. Setelah ditetesi, kemudian melakukan pengamatan. Untuk hasil pengujian kedua yaitu didapat bahwa nasi putih warnanya seperti pengujian pertama yaitu biru kehitaman. Kemudian beras warna juga biru kehitaman seperti uji pertama, ini uji kedua. Kemudian kentang mentah untuk uji pertama dan ini uji kedua juga timbul warna menjadi biru kehitaman, ada bertanya di sini. Kemudian ada kentang rebus juga begitu, mengalami perubahan jadi biru kehitaman atau menuju kehitaman. Kemudian gula pasir di sini masih sama uji pertama juga, warna tetap tidak berubah warna betadine-nya. Kemudian biskuit di sini warna betadine berubah jika diteteskan di dalam biskuit ini. Kemudian telur putih rebus masih sama dengan uji pertama, ini uji pertama dan ini uji kedua, warnanya masih merah bata. Kemudian terakhir telur putih mentah juga tidak berubah warnanya, masih sama seperti telur yang uji pertama, warnanya tetap seperti warna betadine semula. Dari praktikum yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel bahan pangan yang saya uji yang memiliki kandungan karbohidrat, terutama dengan kadar amilum yang tinggi, yaitu ada nasi putih, ada beras, ada kentang mentah, ada kentang rebus, dan juga biskuit. Kemudian untuk gula pasir, telur putih mentah, dan telur putih rebus tidak memiliki kandungan karbohidrat, terutama kadar amilumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.